Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih dapat menghadiri acara Jaring Kerabat yang mana ini adalah sebuah program kerja dari Forkomkasi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Sania Putri dari eksternal Forkomkasi selaku moderator pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Eka Hidayati MSI yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Jaring Kerabat pada hari ini. Langsung saja Ibu Nurul. Sebenarnya KPSI ini apa sih dan peran-perannya itu terhadap pekerja sosial itu apa saja gitu? Oke, makasih Ya. Mbak. Oke, kita kali ini kan akan berkenalan dengan KPSI ya. Seperti apa sih KPSI itu gitu dan sejarah berdirinya gitu. Saya mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan mengenal lebih dekat ya tentang Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia gitu. Pertama sih saya senang nih teman-teman mahasiswa punya inisiatif untuk belajar tentang IPSPI itu apa, KPSI itu apa, karena memang organisasi-organisasi yang terkait dengan profesi kita itu penting juga untuk kita kenal gitu ya. Karena nanti setelah teman-teman lulus gitu, mau tidak mau akan berhubungan dengan organisasi-organisasi ini gitu. Karena teman-teman saat ini yang masih mahasiswa ini sebenarnya adalah penerus dari semua organisasi profesi di masa depan gitu. Jadi penting buat teman-teman juga paham ini karena ini adalah persiapan kita untuk regenerasi gitu ya. Suatu saat saya dan senior saya dan teman-teman saya semua akan pensiun dan masa jabatan kepengurusan itu kan sebentar ya, cuma 3 tahun, 5 tahun gitu kan, nggak mungkin di situ selamanya gitu. Jadi pemahaman ini penting gitu supaya bisa diteruskan perjuangan-perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita nih, senior-senior kita. Oke, nah pertama saya mau kenalin dulu ke teman-teman tentang sejarahnya ya. Jadi kenapa sejarahnya itu apa sih? Nah, inisiatif tentang pembentukan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia memang bukan dari Indonesia gitu, tapi ini adalah satu inisiatif dari ASEAN gitu. Yang saya pelajari ya selama sejak tahun 2011 bergabung dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, ternyata kerja-kerja di ASEAN sekretariat gitu ASEAN itu ya itu banyak sekali yang selama ini saya nggak pernah tahu gitu, ternyata agendanya mereka tuh banyak gitu ya dan sangat beragam, ada yang isunya tentang kesehatan, ada yang isunya tentang sosial, perekonomian dan segala macam gitu. Jadi dalam lingkup ASEAN sendiri sebenarnya kerjasamanya itu benar-benar terbangun kuat ya gitu. Untuk satu wilayah regional ASEAN ini benar-benar punya kerja-kerja yang sangat aktif. Nah, salah satu yang mendasari terbentuknya ASEAN Social Work Consortium, jadi konsorsiumnya itu dimulainya bukan di Indonesia tapi di ASEAN. Nah, pertamanya itu dimulai dengan Piagam ASEAN. Jadi di situ ada blueprint ya, ada blueprint dari Piagam ASEAN. Kalau ASEAN ini harus mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, dari sini kemudian ada dilaksanakan pertemuan pejabat senior ASEAN tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan atau yang disebut dengan SWAMSWOT. Kita panggilnya SWAMSWOT ya. Jadi Senior Officer Minister Social Welfare and Development keempat yang diadakan pada bulan Desember tahun 2006. Jadi pada pertemuan itu menugaskan satu negara Filipina dan Thailand untuk mengembangkan suatu proyek, yaitu proyeknya apa? Membentuk konsorsium praktisi kesejahteraan sosial, pendidikan dan sekolah pekerjaan sosial di ASEAN. Gitu. Jadi hasil meeting-meeting itu katanya ini kayaknya ini tuh ternyata dirasakan perlu bahwa untuk tingkat ASEAN
ada konsorsiumnya gitu loh untuk social welfare, untuk social work-nya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya ingat betul gitu, waktu itu saya masih, jadi, pengurus di PSPI ya, mendampingi Pak Tata Sudrajat di 2011 gitu. Saya dapat undangan dari Kementerian Sosial karena saya mewakili, IPSPI saat itu. Nah, dari situ saya dilihat bahwa akan ada undangan, disebutnya sebagai, konferensi pertama Konsorsium Pekerjaan Sosial ASEAN yang diadakan di Manila pada 1 sampai 3 Maret 2011. Nah, saya diundang saat itu untuk menyiapkan materi. Jadi saya ingat sekali waktu itu yang menghadiri itu satu ada perwakilan dari Biro Hubungan Luar Negeri di Kementerian Sosial, gitu ya. Saya ingat di situ waktu itu ada ininya gitu ya. Terus ada dari Kementerian Luar Negeri. Saya ingat nih Bapak yang di sebelah sini nih saya tunjuk di ini ya. Ini Bapak ini ada gitu. Dan ternyata kita harus menyiapkan satu bahan presentasi gitu. Jadi sebelum utusan dari Indonesia datang ke konferensi ini gitu ya, kita harus menyiapkan materi dulu gitu, materi presentasi. Nah, dua kali pertemuan itu saya yang membantu menyiapkan materi presentasinya. Saya sih nggak berangkat Mbak, karena jatahnya kan cuma satu ya gitu. Jadi yang berangkat itu adalah Pak Tata Sudrajat waktu itu mewakili PSPI, kemudian dari Kementerian Sosial ini ada Ibu Sahawiyah gitu ya. Terus ada Bu Mili waktu itu dari STKS. Nah, terus saya tanya, di salah satu persyaratannya kan harusnya ada yang mewakili Asosiasi Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, tapi di sini belum ada. Akhirnya saya usulkan kepada panitia di Kementerian Sosial untuk menghubungi Ibu Ventini yang saat itu Ibu Ventini kan dosen di UI ya, dan saat itu adalah Ketua Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia. Saat ini disebutnya Aspeksi kan. Nah, saya menghubungi Ibu Ventini, Bu Ventini harus hadir nih, satu dari perwakilan profesi praktisinya, satu perwakilan dari pendidikannya. Akhirnya diundanglah Bu Ventini juga untuk hadir ke sana. Nah, setelah itu jadi saya merasa bersyukur punya pengalaman saya membantu materi presentasi mereka saat itu. Jadi saat itu tuh di negara ASEAN belum ada satu konsorsium yang memahami secara bersama-sama tentang perkembangan dari pendidikan dan praktisi pekerjaan sosial di ASEAN gitu. Jadi kita nggak tahu pekerjaan sosial atau kesos di Filipina seperti apa sih, di Malaysia seperti apa sih, sementara di bidang lain udah ada gitu ya. Akhirnya dibentuklah ini gitu. Nah, akhirnya setelah itu salah satu rekomendasinya adalah membentuk organisasi nasional sekolah pekerjaan sosial atau organisasi profesi pekerja sosial atau badan koordinasi nasional untuk para praktisi pekerjaan sosial di masing-masing negara anggota ASEAN. Nah, jadi kita akhirnya tahu dalam pertemuan itu peta dari 10 negara di ASEAN dalam bidang pekerjaan sosial gitu kan. Ternyata tidak semua negara memiliki asosiasi profesinya gitu. Tidak semua negara di ASEAN memiliki asosiasi pendidikannya. Tidak semua negara ASEAN memiliki Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosialnya gitu. Jadi ini agenda ini muncul gitu. Agenda ini muncul untuk semuanya saling mendukung supaya di masing-masing negara itu ada asosiasi-asosiasi itu supaya profesi pekerjaan sosial di masing-masing negara bisa berkembang. Indonesia seperti halnya beberapa negara seperti saat itu ya, yang Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia udah punya gitu. Kalau nggak salah waktu itu Malaysia belum punya asosiasi pendidikan atau profesi, saya kurang paham. Jadi belum lengkap dua-duanya. Tapi yang udah lengkap nih Indonesia, Thailand sama Filipina gitu. Nah, tapi yang kita belum punya adalah ini nih teman-teman Badan Koordinasi Nasional gitu ya. Kita punya Dewan Nasional Indonesia ya. Orang banyak yang nanya udah punya konsil belum? Indonesia saat ini ternyata kita nggak bisa mendirikan konsil gitu.
Nah, singkat cerita, teman-teman, akhirnya kita kembali agenda dari Manila ini kita bawa. Kita sudah punya asosiasi pendidikannya, kita sudah punya asosiasi profesinya, kita punya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Tetapi semua ini kan masih bergerak sendiri-sendiri ya teman-teman gitu ya. Nah, kita perlu badan organisasi. Jadi amanat dari konferensi ini masing-masing negara membentuk konsorsium supaya semua organisasi-organisasi ini tuh bisa punya satu badan koordinasi, bisa kerja bersama. Nah, kita Indonesia merespon ini yang paling cepat. Ini kan pertemuannya Maret ya, 2011. Nah, akhirnya kita pada bulan Agustusnya, beberapa bulan setelah pertemuan itu, dengan difasilitasi oleh Kementerian Sosial, saya ingat sekali waktu itu sakernya adalah Biro Humas Kementerian Sosial ya, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. Kita mempersiapkan pembentukan konsorsium pekerjaan sosial Indonesia. Saya ingat, ini fotonya saya ambil dari blognya Forkomkasi loh ini. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, deklarasi pertama pembentukan konsorsium itu Forkomkasi sudah dilibatkan gitu ya. Jadi sebenarnya Forkomkasi itu menjadi salah satu deklaratornya dari pembentukan konsorsium. Saya ingat waktu itu ini ide dari Pak Tata ya. Negara-negara lain punya punya rencana mendirikan konsorsium di masing-masing negaranya itu biasanya isinya hanya 4 organisasinya. Kementerian Sosial, Dewan Nasionalnya, ya konsilnya gitu ya, untuk kesejahteraan sosial, terus asosiasi profesinya sama asosiasi pendidikannya. Tapi idenya Pak Tata waktu itu adalah konteks di Indonesia gitu ya. Sebenarnya konteks di negara lain di Asia hampir mirip ya. Bahwa yang bergerak dalam layanan kesejahteraan sosial itu bukan cuma pekerja sosial. Kita perlu sadari ya, saat itu jumlah pekerja sosial ya nggak seperti sekarang gitu ya. Kita sekarang semakin banyak ya, semakin berkembang jumlahnya. Dan pada kenyataannya yang melakukan layanan kesejahteraan sosial itu kan banyak, beragam. Kenapa tidak kita rangkul bersama-sama gitu ya? Atau tujuannya sama gitu kan? Dan Pak Tata, saya ingat banget Pak Tata bilang nih, Forkomkasi harus dilibatkan karena ini nanti menjadi penerus dan untuk menjembatani gap antara kampus dengan praktisi gitu. Makanya diajaklah 8 organisasi ini gitu untuk membentuk konsorsium gitu ya. Dan teman-teman ini nggak mudah loh mengumpulkan 8 organisasi ini saat itu gitu ya. Nah, ini saya kutip beritanya dari Antara News gitu ya. Hingga dibentuklah waktu itu kita diskusi, kita workshop, kita merumuskan gitu ya sampai ada press release dan segala macam untuk deklarasi ini. Kita merespon paling cepat dari konferensi pertama yang di Manila. Negara selanjutnya sekitar bulan September kalau nggak salah itu baru Filipina yang membentuk konsorsium pekerjaan sosial di Filipina gitu ya. Jadi kita yang pertama merespon. Sampai sekarang nih teman-teman di 2021 belum semua negara punya konsorsium pekerjaan sosial di 10 negara ASEAN itu ya. Karena ternyata kondisinya sangat berbeda-beda. Ada yang memang misalnya di beberapa negara seperti Burma memang belum ada tuh yang kayak begitu gitu ya. Myanmar juga masih sulit, sudah punya asosiasi profesi kayak gitu. Jadi 10 negara ini kita saling mendorong gitu ya, mengencourage negara-negara lain untuk punya kemajuan dalam perkembangan profesi pekerjaan sosial. Nah, setelah 2011 di sekitar 2012 ya hingga sekarang gitu, hingga sekarang inilah anggota dari KPSI saat ini. Kalau teman-teman lihat ini ada 13. Tadinya ada 15 ya teman-teman, tapi ada satu yang nggak aktif, ada 2 yang organisasinya juga nggak aktif, jadi sudah tidak menjadi bagian dari KPSI lagi. Kalau teman-teman saya lihat di sini ya, ini yang pertama deklarasinya Kementerian Sosial,
PSPI, Asosiasi Pendidikan Pendidikan Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, ada lembaga sertifikasi profesi sama badan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Dua lembaga ini baru terbentuknya 2012 ya, jadi baru bergabung. IPENSI, Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia, itu juga bagian dari deklaratornya. IPSM saat itu masih Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, sekarang sudah menjadi IPSM namanya. Forkomkasi. Kemudian bergabung adalah Social Work Sketch ya. Social Work Sketch juga isinya teman-teman muda-muda ini loh di sini ya. Dan kalau saya googling gitu ya, banyak sekali publikasi dari SWS tentang pekerjaan sosial, tentang konsorsium ya. Ini penting juga gitu buat yang namanya zaman sekarang, informasi itu harusnya terbuka. Asal informasinya benar ya gitu. Kemudian ada JRPI bergabung, saya ingat waktu itu dengan almarhum Dr. Pandu yang memandang penting banget lintas profesi dalam penanganan kesehatan jiwa. Kemudian ada APSAKI ya, Asosiasi Pekerja Sosial Anak dan Keluarga Indonesia, dan APSANI ini untuk yang Asosiasi Pekerja Sosial Nafsa di Indonesia. Ini yang sudah bergabung gitu ya. Kita sebenarnya menunggu respon dari Asosiasi Pekerja Sosial Medis. Katanya sih secara verbal bilang mau bergabung, tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan surat resmi dari mereka gitu ya. Nah, visinya apa sih dari KPSI? Nah, ini kan namanya visi ya, sesuatu yang besar gitu. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera melalui sistem kesejahteraan sosial yang didukung oleh profesi pekerjaan sosial. Nah, misinya apa? Satu, membangun kesepakatan normatif sebagai dasar kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Melakukan advokasi bersama mengenai kebijakan publik kesejahteraan sosial, baik itu untuk Indonesia maupun di level ASEAN. Kemudian melaksanakan kegiatan antar lembaga terkait pengembangan pekerjaan sosial di tingkat nasional, regional, dan global. Nah, secara keorganisasian ya teman-teman, gitu ya, kita menetapkannya bentuknya adalah presidium. Ya, jadi ke-13 anggota KPSI ini menanggung tanggung jawab bersama. Tapi di dalamnya ada ketuanya, ada sekretaris jenderalnya, dan ada perwakilan dari organisasi, juga ada para deklaratornya. Nah, oke. Kemudian di dalamnya kita punya dewan pakar. Nah, teman-teman, dewan pakarnya di sini bukan cuma yang dari kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial loh. Kita punya dewan pakar dari psikiater, kita punya dewan pakar tentang pembangunan, kita punya dewan pakar dari psikolog gitu ya. Jadi ini juga sangat beragam gitu ya. Dan di dalamnya ada task force, jadi gugus tugas. Kayak misalnya kita merespon gempa di Palu saat itu task force gugus tugas untuk membahas undang-undang pekerja sosial saat itu kan ya. Jadi kita mulai kerjanya dari 2012 loh. Itu semua agenda-agenda nasional besar itu di bawah koordinasi KPSI. Kayak undang-undang pekerja sosial itu di bawah KPSI gitu ya. Kalau kerjanya sendiri-sendiri, PSPI berjuang sendiri, Apspeksi berjuang sendiri, Kemensos berjuang sendiri, nggak akan kuat. Makanya kita bekerja sama semua. Nah, hingga saat ini kita sudah masuk ke periode kedua. 2011 sampai 2016, itu ketuanya Pak Toto Utomo, kemudian 2016 sampai 2001, ketuanya masih Pak Toto Utomo gitu ya. Jadi tahun ini kita harusnya sudah pemilihan lagi nih, kita sedang membahas nih gimana nih harus ada pemilihan lagi yang baru gitu ya. Sayang sekali Pak Toto meninggal beberapa bulan lalu ya karena COVID gitu ya, dan kita sangat kehilangan karena peranan beliau tuh sangat besar sekali dalam
nggak cuma buat KPSI, tapi sebenarnya peranannya untuk semua pilar-pilar dan pergerakan profesi pekerjaan sosial begitu besar. Jadi kita sangat kehilangan beliau. Nah, sekarang kita bicara tentang agenda kerja di 2021. Jadi teman-teman setiap masnya kita bikin agenda kerja, kita bikin gitu ya. Nah, ini agenda kerja yang lagi kita lakukan saat ini nih teman-teman gitu ya. Satu, kita kan sudah punya undang-undangnya nih pekerja sosial sejak kita perjuangkan di 2012. Jadi teman-teman kita perjuangkan undang-undang itu 6 tahun ya. 7 tahun ya, 2012 sampai 2019. Nah, dari undang-undang itu kan ada amanat turunan peraturan turunannya, gitu ya. Nah, KPSI mengkoordinasi ini, menyelesaikan regulasi yang terkait menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Apa aja? Sebenarnya ada 11 amanat, tapi amanat-amanat itu ada yang beberapa kita jadikan satu. Jadi sebenarnya ada 4 nih yang utama. Permendikbud tentang pendidikan profesi pekerja sosial. Jadi ini sudah selesai pembahasannya. Itu ada meeting-meetingnya, koordinasinya dengan Biro Hukum Kementerian Sosial, dengan Asosiasi Pendidikan, Asosiasi Profesi, dan segala macam kita kerja menyusun draft ini. Nah, bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Itu teman-teman. Nah, saat ini udah selesai pembahasannya, tinggal tunggu ditandatanganin sama Pak Nabil Makarim nih, gitu ya. Tinggal nunggu itu aja gitu ya. Ternyata prosesnya mungkin nggak secepat yang kita harapkan. Jadi udah jadi, tinggal tunggu proses penandatanganannya. Nah, kita punya 2 peraturan Menteri Sosial ya. 2 peraturan Menteri Sosial ini tentang standar praktek pekerja sosial, registrasi dan izin praktek pekerja sosial ini sudah lunas kita laksanakan tugasnya. Sudah jadi teman-teman ya, bisa searching di internet itu ada gitu ya. Ini juga pembahasannya lumayan lama gitu ya. Kerja-kerja habis 2019 itu nggak berhenti. Hanya satu kita masih punya hutang nih, satu tentang peraturan pemerintah untuk rehabilitasi sosial. Tetapi ini kita lihat ada Permensosnya di Undang-Undang Nomor 11 juga sudah disebut tentang rehabilitasi sosial, dan ini agak sulit ya karena ini menjadi ranahnya Kementerian Sosial di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jadi ini memang kita kayaknya belum punya gerakan yang yang kuat untuk bisa melahirkan ini. Nah, kerja selanjutnya adalah sosialisasi Undang-Undang Pekerja Sosial dan Peraturan Menteri Sosial. Jadi kita sudah laksanakan, Mbak, kepada DPD IPSPI, dinas-dinas sosial, gitu ya, dapat support dari Kementerian Sosial, udah kita laksanakan berbagai kegiatan ini. Nah, kita dapat dukungan dari UNICEF, Mbak, untuk menerjemahkan versi bahasa Inggris dari Undang-Undang Pekerja Sosial kita. Karena ternyata dalam kerja-kerja kita dengan ASWC ya, ASEAN Social Work Consortium, banyak negara dari 10 negara itu belum semuanya punya undang-undang loh, Mbak, undang-undang pekerja sosial. Yang udah punya undang-undang tuh Filipina, Thailand, sama Indonesia. Jadi baru 3 ini. Dan ternyata kita belum punya yang versi bahasa Inggrisnya karena ini penting untuk pembelajaran. Jadi kita sering sharing juga sama negara-negara itu. Karena kita kan punya meeting tahunan tingkat ASEAN ya, Mbak. Kita sharing-sharing tentang pembelajaran kita mengadvokasi undang-undang gitu. Nah, mereka banyak yang pengen belajar tentang ini gitu. Banyak yang pengen belajar tentang undang-undang ini gitu. Karena itu UNICEF melihat ini menjadi sesuatu yang penting, dapat support, jadi diterjemahkan. Proses untuk menerjemahkan ini nggak sembarangan diterjemahkan ya, jadi menggunakan penerjemah tersumpah dan didiskusikan dulu, dikaji dulu kebahasaannya apakah sesuai dengan makna aslinya gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah konsolidasi organisasi gitu ya. Kita
pemilihan untuk pengurus yang baru, rapat-rapat kerja, rapat-rapat koordinasi gitu antar pilar gitu ya. Juga kita punya upaya untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing pilar KPSI. Oke, kayaknya ini satu lagi, dua lagi ya. Nah, selanjutnya adalah kita punya gerakan untuk mengarus utamakan praktek pekerjaan sosial, Mbak, gitu ya. Advokasi kepada pemangku kepentingan. Dan saat ini kita sedang menjajaki kemungkinan advokasi kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Supaya pekerja sosial itu bisa masuk sebagai tenaga kesehatan. Mbak tahu banyak pekerja sosial kita yang sebenarnya udah bekerja di layanan kesehatan, gitu ya. Tetapi kita belum ada di undang-undangnya tentang tenaga kesehatan, gitu ya. Dan ini kayaknya advokasinya masih panjang ya. Ini menjadi penting karena ini terkait dengan kesejahteraannya teman-teman ya, pengakuan, remunerasi, dan segala macam. Nah, ini kayaknya juga masih perjuangan panjang yang akan kita usahakan, gitu ya. KPSI juga concern untuk mempublikasikan, menyebarluaskan praktek terbaik pekerja sosial berbasis bukti, ya, melalui berbagai forum. Contohnya di waktu World Social Work Day, kita juga punya jurnal. Nih, teman-teman saya juga mau ngenalin tentang jurnal Indonesia nanti ya, jurnal ASWC ini Indonesia yang punya kerjaan juga, gitu ya. Nah, ini di level nasional ya, di level regional dan internasional gitu ya. Kami ini sejak 2011 tiap tahun ketemu kumpul. Pertamanya itu semua kantong sendiri, Mbak. Jadi kantongnya pengurus sendiri untuk berangkat loh, untuk berangkat ke sana ke luar negeri gitu ya. Kan ganti-gantian, Mbak. Jadi kita punya agendanya seperti ini. Setiap negara punya tanggung jawab menjadi host, tuan rumah untuk penyelenggaraan meeting tahunan. Ya. Nah, host ini punya datanya 2 tahun. Jadi misalnya tahun pertama 2011, 2012 itu Filipina, kemudian Thailand, kemudian Indonesia. Kita udah selesai tuh Mbak di 2016 sama 2017 Indonesia jadi tuan rumah kan gitu ya. 2018, 2019 kemarin Malaysia dan tahun ini tuan rumahnya adalah Vietnam. Gitu. Nah, jadi kita sekarang saat ini agenda kita membahas agenda kerja ASEAN Social Work Consortium. Kita punya work plan-nya untuk 2021 sampai 2025. Ya. Nah sekarang karena masanya pandemi kita nggak perlu ke luar negeri pakai ongkos pesawat ya, semuanya lewat online gitu ya Mbak ya. Dan itu lumayan nih akhir-akhir ini jadi sering meeting karena mungkin karena meetingnya online jadi sering meeting juga gitu ya. Kalau dulu kan 3 hari 4 hari dijejelin meeting terus gitu ya. Kalau sekarang setengah hari meeting nanti dilanjutin lagi. Nah, kita sedang mengfinalisasi pedoman penanganan kekerasan pada anak untuk level ASEAN. Ini inisiatifnya Indonesia. Jadi ada agenda-agenda di mana setiap negara punya tanggung jawab masing-masing. Beberapa negara yang dianggap mampu, punya kapasitas memimpin ini, gitu loh. Sementara negara lain yang support. Jadi ada macam-macam. Nah, Indonesia kita punya inisiatif untuk bikin pedoman ini dan sudah selesai, tinggal difinalisasi atau ditandatangani. Nah, Indonesia punya inisiatif dari 2011, Mbak, untuk mempublikasikan jurnal ASEAN. Ini yang menginisiasi, yang mendanai ya teman-teman ya, yang mencari siapa redakturnya gitu, yang melakukan reviewernya segala macam itu Indonesia yang mengkoordinir. Kalau reviewernya sih ada dari beberapa negara ya. Ini jurnalnya internasional, Mbak. Jadi harus ada yang dalam bahasa Indonesia yang saya nggak paham ya, karena saya nggak tim di jurnal ini. Berapa persen bahasa asingnya, berapa bahasa Inggrisnya, berapa persen bahasa Indonesianya. Dan kita sedang memperjuangkan supaya ini levelnya udah naik. Ternyata untuk bisa dapat pengakuan, dia harus minimal 6 kali terbit, Mbak. Nah, kita ini masuk penerbitan yang kelima kalau nggak salah. Jadi dikit lagi kita lagi berjuang supaya juga bisa online ini ya. Ternyata prosesnya benar-benar harus dari bawah nih teman-teman gitu ya. Salut sama teman-teman jurnal. Ini untuk jurnal yang
memimpin koordinasinya ada Ibu Ventini dari UI dengan Ibu Miriam. Nah, KPSI juga mendukung IPSPI dalam pertemuan-pertemuan dan konferensi internasional Federation of Social Work, gitu ya. Nah, ini saya ingin mengenalkan kepada teman-teman nih slide terakhir ya, teman-teman. Struktur mekanisme di dalam ASEAN Sekretariat, gitu ya. Kalau teman-teman lihat, kita ada mekanismenya di dalam ASEAN Sekretariat, gitu ya. Paling atas ini namanya AMMSWD ya, jadi ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development. Itu yang paling tinggi. Jadi ini meetingnya tingkat menteri, gitu ya. Baru ke SWAMSWOT di bawahnya. SWAMSWOT ini senior official meeting ya. Senior tuh mungkin levelnya di eselon 1 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada SWAMSWOT tapi plus 3. Jadi selain senior official di level masing-masing negara, ada 10 negara ASEAN plus 3 negara. Itu Cina, Jepang, sama Korea Selatan, gitu ya. Di bawahnya adalah ACWC, ya. Jadi Asian Commission on the Promotions and Protection of the Rights of Women and Children. Itu. Di bawahnya lagi ada ASEAN Government Organization and Non-Government Organization on Social Welfare and Development Forum. Itu. Di bawahnya lagi yang ASWC kita ini. Jadi memang ASWC ini struktur terbawah di dalam mekanisme di ASEAN Sekretariat, Mbak. Nah, ini yang disebut dengan ASEAN Social Work Consortium. Gitu. Sudah sampai akhir dari slide-nya. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak hostnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak ulasannya. Ini ada pertanyaan sedikit. Oh iya, ini kenapa sih kita itu harus melakukan advokasi terkait bansos dari tenaga medis gitu? Oke. Jadi begini Mbak, di dalam di undang-undang kita di Indonesia ini ada undang-undang tentang tenaga kesehatan Indonesia, gitu ya. Nah di dalamnya itu ada dokter, ada psikolog, gitu, ada bidan, ada perawat. Tapi ada farmakologi ya, apoteker, gitu. Tetapi pekerja sosial nggak ada. Nah, setiap undang-undang pasti punya ada konsekuensinya, Mbak. Saat ini teman-teman yang di rumah sakit mengeluhkan gitu. Karena kalau teman-teman di tenaga kesehatan lain-lain mereka bisa punya kredit, kalau pamannya misalnya ada konferensi, seminar dan segala macamnya. Ini kan untuk status mereka gitu ya, gitu. Nah, karena pekerja sosial belum, maka banyak konsekuensi seperti remunerasinya, gitu, hak-haknya, gitu ya, belum bisa terpenuhi. Padahal kerjanya kan sama dengan profesi yang lain, gitu ya. Jadi kita concern tentang ini. Artinya gini, Mbak, kita memang belum bisa mencapai apa yang kita inginkan, tetapi artinya yang tadinya nggak ada, sekarang ada, gitu ya, pekerja sosial, gitu. Dulu pun pekerja sosial ada Mbak di layanan kesehatan. Tetapi banyaknya pekerja sosial yang belum seperti sekarang sesuai dengan undang-undang kita. Pekerja sosial yang fungsional itu kan saat ini masih ada yang background-nya bukan pekerjaan sosial seperti itu gitu ya. Masih banyak kerancuan di layanan kesehatan tentang peranan pekerja sosial Mbak gitu ya. Ada yang sudah paham tentang tugas dan wewenang pekerja sosial, tapi banyak yang belum gitu ya. Jadi intinya sih kita belum bisa maksimal jadinya di layanan kesehatan seperti itu. Apakah peranan kita menjadi rancu, tidak seperti yang seharusnya, sehingga kesempatan teman-teman untuk berkembang juga menjadi terhalang ya, terhambat gitu ya, wah gitu. Nah, kita berharap
hal-hal seperti ini juga, karena ini juga terkait dengan status loh, gitu, status kepegawaian mereka di tempat kerja atau di Kementerian Kesehatan segala macam gitu. Mungkin nanti kita bisa diskusi nih sama teman-teman juga yang di pekerja sosial medis ya tentang itu gitu. Sebenarnya apa sih dampaknya? Kira-kira gitu ya, Mbak. Oh ya, informasinya sebenarnya dulu juga tawaran untuk memasukkan pekerja sosial menjadi tenaga kesehatan itu datangnya dari ketua konsilnya sendiri saat itu, tapi kayaknya sekarang sudah ketuanya baru, jadi kita advokasinya juga harus dari pertama lagi kayaknya. Itu ya Mbak. Kerja-kerja kita tuh never ending advocacy ya gitu. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Tapi ya itu resikonya gitu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, saya izin bertanya, nggih, Bu Nurul. Oke. Ya, begini Bu, kan kita tahu bahwasanya kalau rumah sakit di luar negeri itu pekerja sosialnya itu sangat berpengaruh juga kepada kondisi pasien kayak gitu, kayak misalnya di rumah sakit Elizabeth gitu kan, maksudnya dalam kondisi lingkungannya itu juga diperhatikan untuk si pasien karena ada pekerja sosial yang istilahnya memperhatikan hal tersebut dan mempengaruhi pada proses kesembuhan. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang menjadikan Indonesia itu sulit untuk melaksanakan hal tersebut juga, Bu? Apa hambatan pekerja sosial untuk bisa ke ranah tersebut begitu? Ya, sebenarnya gini, kalau posisi pekerja sosial di layanan kesehatan jiwa sudah lama ada, gitu ya. Saya udah ngunjungin beberapa rumah sakit ya di Indonesia. Itu saya bertemu dengan banyak teman-teman pekerja sosial, gitu ya. Perlu teman-teman ingat mereka adalah pekerja sosial fungsional ya gitu. Artinya kalau di dalam kementerian itu kan ada fungsi sebagai ada fungsional, ada struktural gitu ya. Kayak dokter itu kan sebenarnya fungsional seperti itu gitu. Nah di Indonesia juga di kita juga dalam layanan sosial juga ada bahwa pekerja sosial dibutuhkan dalam layanan kesehatan karena tidak dipungkiri bahwa isu-isu kesehatan itu juga terkait dengan isu-isu sosial gitu ya, terkait dengan masalah-masalah sosial seperti itu. Kenapa di Indonesia belum bisa seperti sekarang? Karena mereka lebih dulu maju, lebih dulu memulainya ketimbang kita ya teman-teman gitu ya. Satu konteksnya seperti ini, Indonesia juga kan masyarakatnya masyarakat yang sangat luas gitu ya teman-teman. Jadi pendekatan klinis mungkin belum tepat karena jumlah kita masih sangat sedikit gitu ya. Jumlah kita sangat sedikit. Jadi pendekatan-pendekatan yang berbasis pendekatan-pendekatan makro kemasyarakatan itu sudah lebih dulu dimulai gitu ya. Dan itu juga diperlukan. Tapi kan sekarang sudah pelayanan kesehatan sudah semakin meningkat gitu ya. Ada kesadaran-kesadaran dari pihak kesehatan sendiri bahwa faktor sosial juga berpengaruh terhadap kesehatan gitu. Nah, kenapa kita belum bisa seperti itu gitu? Karena memang kita belum maju dalam pergerakannya. Masih sangat sulit. Satu, kita punya kendala juga jumlahnya, Mbak, gitu ya. Jadi masih sangat sedikit teman-teman juga satu dari segi kuantitinya dari jumlahnya, satu juga dari segi kapasitasnya gitu ya. Kurikulum di Indonesia itu belum benar-benar menguatkan pekerja sosial untuk siap kerja ke layanan kesehatan gitu. Contohnya gini Mbak, kami saat ini sedang bekerja sama dengan salah satu lembaga rumah sakit berskala internasional ya, rumah sakit di Indonesia, tapi dia punya cabangnya banyak dan basisnya di Singapura gitu kan. Nah, mereka membutuhkan pekerja sosial untuk paliatif, gitu ya, layanan paliatif nih. Ini kan upaya kita advokasi nih ya, gitu, upaya kita advokasi pertemuan berapa kali segala macam. Begitu dia bilang bisa nggak siapkan beberapa kandidat, gitu ya. Persyaratannya apa? Gitu. Kita diskusi dan kalau ngeliat dari persyaratannya berat banget, Mbak. Gitu. Tapi itu yang mereka minta. Satu, kita pengen pekerja sosialnya fasih bahasa Inggris, influent. Kita udah cari, Mbak. Bukan cuma sekedar ngerti, tapi influent gitu. Karena harus koordinasi dengan ini. Saya mikirnya
Padahal kan pasiennya orang Indonesia ya gitu. Kenapa harus bahasa Inggrisnya seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu jadi advokasi kita kan, Mbak, gitu. Tapi secara kompetensinya juga, kita juga mesti melihat lagi ke kurikulum pendidikan kita ya, Mbak. Karena kalau di layanan di rumah sakit nggak bisa pemahamannya hanya pemahaman dasar. Jadi udah pemahamannya udah harus advance tentang apa itu paliatif, berarti kan kita harus paham tentang misalnya aspek-aspek kesehatan jiwa. Sementara kita banyak hal yang kita belum pelajari gitu ya. Dulu juga pernah kami diundang Rumah Sakit Cipto, Mbak, untuk penyediaan tentang pekerja sosial untuk transplant organ, gitu ya, transplant organ. Kenapa mereka manggil kita? Karena ternyata gini, di rumah sakit itu standarnya kalau di Indonesia itu kan sangat tinggi ya. Jadi mereka punya istilahnya standarisasi layanan rumah sakit. Standarisasinya tuh bukan rumah sakit secara umum, tapi mereka melihat pada unit-unitnya. Apa unit kesehatan jiwanya, unit rehabilitasi sosialnya, ini unit transplantasinya. Nah, masing-masing unit itu harus tersertified. Nah, sertifikasinya itu standarnya internasional. Mereka butuh pekerja sosial karena dapat istilahnya visitasi ya, semacam asistensi dari luar negeri, bahwa kalian butuh Peksos untuk layanan transplant kalian gitu. Barulah mereka cari, wah Peksos, tapi kok Peksosnya bukan yang kayak begini gitu ya. Pas saya lihat kami rapat gitu dengan direkturnya gitu ya, standar mereka tinggi sekali, Mbak. Dan kita belum ada seperti itu, Mbak. Gitu. Ya, misalnya gini, selain bahasa Inggris, kita harus punya kemampuan yang sangat paham tentang transplantasinya, perdagangan organ, aspek hukum, segala macam gitu ya. Kemampuan konselingnya bukan cuma konseling dasar, segala macam. Ngelihat daftar itu tuh, aduh kok berat sekali ya. Dan pendidikannya Mbak harus minimal S2 gitu ya. S2 bidang pekerjaan sosial dengan jam kerjanya minimal berapa ribu tersupervisi gitu ya. Punya certified khusus untuk bidang paliatif, untuk bidang transplant dan segala macam. Jadi rumah sakit di seluruh Indonesia sekarang harus gitu ya. Dan mereka baru ngeh tentang Peksos. Tapi ketika mereka minta Peksos kita juga belum bisa seperti itu. Bukan berarti nggak ada ya Mbak, jumlahnya nggak mencukupi. Jadi daya dorong kita untuk layanan kesehatan masih sangat kurang seperti itu. Nah, ketimbang meratapi nasib seperti itu ya Mbak, kita lihat apa sih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, saya kan kerja untuk Building Professional Social Worker. Kebetulan direkturnya kami itu orang Amerika, Profesor Martha Harvey gitu ya. Kita akhirnya mikirnya gimana? Kita punya upaya, Mbak. Misalnya gini, mengenalkan pekerjaan sosial dalam layanan kesehatan, upaya kita adalah sampai kita presentasi di Kementerian Kesehatan, Mbak. Untuk layanan kesehatan jiwa gitu ya. Kita presentasi, kita bawa Peksosnya, kita suruh ngobrol gitu ya. Akhirnya terus berbuntut, kita bikin seminar, kita bikin workshop gitu, Mbak. Gitu ya. Akhirnya terus lagi kita bikin pilot project untuk pekerja sosial layanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa. Itu saya ingat banget, itu yang menginisiasi adalah lembaga kami waktu itu, Building Professional Social Worker. Gitu ya. Kita bikin pilot project bagaimana pekerja sosial dalam layanan rehabilitasi psikososial di rumah sakit jiwa di Soeharto Herjan Grogol, Mbak. Gitu. Jadi prosesnya seperti ini. Kita taruh pekerja sosial kita di situ, kita supervisi. Dari supervisinya dari BPSW waktu itu ya, lembaga tempat kami kerja. Saya ingat waktu itu ada Bang Arde di situ. Nah, ternyata kita juga baru lihat kalau pekerja sosial di sana gajinya kecil banget gitu. Gajinya kecil banget gitu. Akhirnya, oke, rumah sakit bisanya berapa? Karena kan nggak mungkin jadi pegawai. Ini sifatnya baru percobaan, masih honorer gitu kan ya. Ini juga terkait dengan advokasi loh Mbak, kenapa perlu gitu masuk ke tenaga kesehatan karena teman-teman itu honornya kecil gitu di bawah honornya kecil gitu ya, gitu belum standar lah gitu.
Akhirnya lembaga saya oke, dari Soeharto Herdian kasih honor segini, kami bantu. Jadi sistemnya 2 gajinya gitu. Karena direktur saya bilang, mana mungkin dia bisa kerja dengan gaji seperti itu. Gitu loh Mbak. Terus oke. Nah, kita supervisi kegiatannya, kita support. Dari situ akhirnya Soeharto Herdian merekrut pekerja-pekerja sosial. Itu proyek dulu, pilot dulu selama 2 tahun gitu. Itu apa saya ingat dulu pekerja sosial pertama yang taruh di situ dari Unpad kalau nggak salah namanya Putra kali ya, Putra gitu loh. Kita ada dan Bu Marta yang mensupervisi seperti itu. Yang namanya pilot proyek kan nggak bisa terus-terusan ya Mbak, cuma 2 tahun maksimal, habis itu sudah selesai. Kita berharap Soeharto Herdian tidak hanya merekrut Mbak, tidak hanya merekrut pekerja sosial, tapi memahami apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pekerja sosial, gitu loh. Melebihi dari asumsi-asumsi teman-teman di kesehatan tentang peranan pekerja sosial. Gitu. Bahwa kita bisa. Tapi waktu itu pilot project-nya bidang kesehatan jiwa ya Mbak ya, di rumah sakit jiwa. Gitu. Nah, kita sekarang sedang berusaha untuk mengembangkan itu untuk pelayanan paliatif, tapi di rumah sakit nasional berskala internasional, dan ternyata nggak gampang cari kandidatnya, seperti itu. Dan saya senang ya Mbak, setelah proyek kami di Soeharto Herdian itu, Soeharto Herdian rekrut pekerja sosial terus. Sekarang kita punya 3 pekerja sosial alumni Kesos, walaupun masih honorer. Nah, itu juga concern kita ya. Jadi, teman-teman kan tahu ya kalau pekerjaan sosial itu metodenya ada 3, individu dan keluarga, kemudian kelompok ya, dan masyarakat, sama yang makro, termasuk advokasi nih kebijakan. Jadi secara mikronya kita taruh pilotnya seperti itu ya, taruh di rumah sakit. Secara makronya kita mengadvokasi kebijakan. Dan itu Mbak, kami berharap ya kerja kami belum maksimal, tapi ya ini udah bukan belum maksimal, belum seperti yang diharapkan, tapi ini udah maksimal gitu. Jadi nanti teman-teman lah yang gitu. Jadi gini, sekarang kendalanya gini Mbak, kita istilahnya mensosialisasikan Peksos begini loh, begini bisa begini. Tapi kan orang yang di sana pengen bukti Mbak, ya kan? Betul nggak? Seperti itu. Seperti itu. Mungkin kita jago banget Mbak kalau di kemasyarakatan gitu ya. Dan tapi kan untuk itu belum. Persyaratan S2 mereka di luar negeri dengan S2 di kita itu kan sangat berbeda. Makanya dengan adanya undang-undang ini kita sedang mempersiapkan pendidikan profesi kan gitu. Dan ini kita masih istilahnya saya juga yakin bahwa pendidikan profesi pun nanti juga learning by doing ya gitu sejalannya waktu. Jadi ketimbang kita melihat terus pada kekurangannya, saya berusaha melihat oh tadinya nggak ada, ini ada. Kita terus memperbaiki dari kesalahan atau kekurangan kita sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ntar PR-nya Mbak-mbak semua nih di 5, 10, 20 tahun ke depan. Gitu ya Mbak. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Baik Bu Nurul. Menarik sekali pembicaraan hari ini sampai nggak terasa ini udah jam berapa. Jam 11 ya? Iya. Terakhir nih Bu, buat Bu Nurul, ada nggak kira-kira yang perlu disampaikan untuk generasi-generasi yang selanjutnya yang akan melanjutkan perjuangan dari pengurus-pengurus KPSI dan organisasi-organisasi lainnya untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan ini begitu. Iya, terima kasih. Harapannya sih sangat tinggi ya Mbak, sangat besar sekali gitu. Kami sadar betul regenerasi itu penting Mbak. Karena itu kita harus mempersiapkan gitu ya. Pendidikan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Jadi teman-teman selesaikanlah pendidikannya dan jalani pendidikan itu dengan sungguh-sungguh ya, dibawa senang gitu ya, carilah maknanya gitu ya. Biasanya kan teman-teman masih masa-masa segini masih masa-masanya galau-galau ya gitu ya.
Tapi itu semua proses ya teman-teman gitu ya. Sejalannya waktu dengan kita konsisten ya, kita punya konsisten dan keteguhan untuk menjalani apa yang kita lakukan pasti akan berbuah hasil gitu. Jadi selain menjalani pendidikan dan jangan membatasi diri dengan hanya apa yang didapat di kampus gitu. Carilah magang-magang, praktek-praktek ya, kerja-kerja dalam berorganisasi dan hal-hal yang lain gitu ya. Itu sangat penting. Bedalah zaman saya dengan zaman Mbak gitu. Dulu zaman saya mau telepon aja itu saya mesti jalan berapa kilo itu untuk dapetin telepon umum gitu ya. Sekarang kan enggak gitu kan 24 jam teleponnya nempel sama kita. Dulu mau nyari informasi, saya harus ke perpustakaan kampus ini, ke perpustakaan kampus itu, jalan, naik bis, naik angkot, segala macam. Sekarang enggak. Akses library bisa langsung dibuka di internet gitu ya. Dulu mau jurnal internasional mesti belinya mahal, Mbak. 3 juta lah segala macam untuk dapat satu jurnal gitu ya. Isinya belum tentu dipakai semua gitu kan gitu. Kalau enggak ya ambil dari kampus, lihat gitu. Sekarang jalannya semua ada di depan, di tangan teman-teman gitu. Tapi ada hal lain juga yang harus digali adalah leadership ya, gitu ya. Ada satu leadership ya, leadership itu kemampuan menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, problem solving gitu ya, komunikasi dan komunikasi itu penting nggak cuma jago ngomong ya, tapi seperti apa sih lobby itu, advokasi itu seperti apa, bargaining itu seperti apa, diplomasi itu seperti apa gitu. Dan melihat sesuatu itu secara komprehensif gitu. Critical thinking-nya itu dipertajam. Critical thinking nggak sama dengan rumpi ya, nggak sama dengan nyinyir ya gitu. Itu. Jadi kalau kalian bertanya gitu, kalian juga sudah punya satu pemahaman tentang sesuatu. Jadi tujuan kalian adalah memperdalam gitu ya, bukan untuk menjatuhkan. Dan juga mental ya teman-teman. Karena kerja-kerja dalam dunia nyata sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Realita itu seringkali jauh dari apa yang kita bayangkan. Tetapi intinya bukan membayangkan atau menyiapkan diri terhadap yang seburuk mungkin, tetapi menguatkan diri kita, punya resiliensi gitu ya, ketahanan, sehingga kita menghadapi tantangan kehidupan, kita punya kekuatan gitu untuk coping pada masalah. Nah, itu skill yang harus dilatih. Nah, satu hal lagi menurut saya kita harus mengembangkan satu kepribadian yang sehat ya. Sehat itu dalam arti kita mampu untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Ya, kita. Jadi nggak rame di kepala aja gitu, Mbak, tapi mampu kita uraikan dalam bahasa gitu ya. Kemudian mampu mengekspresikan perasaan. Gitu, jadi nggak diem gitu. Itu yang sehat gitu ya. Dan mampu mengekspresikan perasaan dan menunjukkan afeksi gitu. Gitu ya. Empati digali, kepedulian digali, seperti itu. Sama kemampuan untuk berelasi. Nah, 3 itu deh penting banget gitu untuk dikembangkan. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak Bu Nurul atas wejangan-wejangannya. Mbak-mbaknya ini umurnya berapa tahun nih ya? Kalau Mbak Sania kan saya baru ketemu ya. Yang sebelumnya belum ketemu ya? Ya, saya kemarin kebetulan lagi perjalanan pulang kampung, jadi nggak ikut hadir. Ini umurnya rata-rata di 20, 21 kan? Ya. Saya baru 19, Bu. Tapi hebat. Ya, pinter-pinter. Amin. Ya, terima kasih atas materinya hari ini, pengetahuannya juga insya Allah bisa menambah pengetahuan teman-teman yang sedang belajar di ilmu kesejahteraan sosial juga. Ya, sama-sama ya sudah dikasih kesempatan untuk bisa mengenalkan. Mudah-mudahan ini memang bermanfaat gitu, menambah
menambah pengetahuan. Silakan kalau semuanya nanti PowerPoint-nya mau dipakai gitu ya. Ini dari KPSI gitu sama itu mencantumkan sumbernya. Teman-teman feel free kalau mau pakai itu gitu. Ini loh nanti teman-teman punya forum di antara teman-teman mahasiswa sendiri, pakailah slide-slide itu buat mengenalkan itu. Yang sebelumnya juga boleh gitu dipakai. Terima kasih banyak Bu Nurul. Sama-sama, selamat berlibur ya Mbak. Ya Bu. Ya, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga kita semua sehat sejahtera sampai semuanya juga membaik. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Boleh minta foto